Salam bugar cukup rekan-rekan, apa kabar hari ini? Semoga rekan-rekan semakin bugar cukup ya. Belum lama saya didatangi satu kawan, artinya dia menelpon saya dengan mengatakan, "Bro, aku masih teringat dengan konten kamu yang kemarin dulu." "Apa itu?" saya tanya. Itu loh, kamu bilang katanya keras hati dibawa mati." "Oh iya, gimana sis?" saya bilang gitu. "Gini loh, aku sama suamiku kan ya tergolong sama-sama gimana ya. Saya orangnya kan kamu tahulah, lumayan talkative gitu. Dan suamiku juga jenis yang sama. Jadi kami sering kali kayak semacam adu argumen yang ujung-ujungnya bisa agak panas gitu loh bro." "Oke sis, lalu biasanya kamu bagaimana menyelesaikannya?" saya tanya gitu. Sampai sekarang sih nampaknya baik-baik saja. Nah itu justru yang aku kepengen diskusikan sama kamu adalah atau gini aja deh, aku melipir ke deket kamu aja ya. Akhirnya kami sepakati, kami ketemuan rekan-rekan. Pada saat itu dia wajahnya tidak nampak ceria, nampak tidak ceria rekan-rekan. Lalu dia bercerita bahwa memang keras hatinya dia kok makin lama dengan problem yang ada tidak tambah lunak katanya. Dan aku kepikiran konten kamu yang lalu itu bisa dibawa mati lah, ngeri kan itu, kata dia. Terus kami ngobrol rekan-rekan. Pada saat ngobrol itu cukup banyak kami bicarakan yang akhirnya masih tetap agak susah. Tetapi di menjelang akhirnya dia pamit, dia akan bilang, dia akhirnya bilang begini, "Bro, saya sih sebenarnya sudah menemukan sih. Kuncinya ada di saya," kata dia. "Maksudmu?" "Iya, kalau saja saya melunakkan hati saya, mungkin nih kalau nanti saya mati saya bisa lebih tenang." Sambil tersenyum, "Ah, masa kamu gitu sih?" "Iya bro," kata dia. "Oke deh sis, kalau gitu saya juga sependapat dengan kamu punya pikiran tadi. Memang sih," lalu saya bercerita juga bahwa saya pun sebenarnya termasuk orang yang akhirnya mendapatkan karunia serangan jantung, pasang ring, lalu kanker. Itu semua juga karena apa? Keras hati. Begitu rekan-rekan. Maka ya saya bersyukur masih dikasih kesempatan koma untuk memperbaiki hidup saya. Supaya keras hatiku tidak kubawa mati. Oke rekan-rekan, memang yang namanya keras hati itu kadang-kadang ya gimana ya, karena nggak kelihatan. Tetapi bagaimana bisa terlihat? Ya pasangan, ya keluarga, mereka pasti kasih kok feedback kepada kita. Nah semakin itu terbiasa kita cerna, maka pelan-pelan sebenarnya kekerasan hati itu akan melunak. Dijamin rekan-rekan. Karena apa? Kuncinya ya di diri ini. Semakin kita bugar cukup, ya, semakin kita akan sampai pada satu titik apa? Tenang. Kenapa tenang rekan-rekan? Karena ada terang. Dan kenapa terang? Tujuan kita jelas, ada clear sense of purpose. Oke, dan setelah itu ada teguh. Kenapa? Saya berniat akan melunakkan hatiku. Itu salah satu bentuknya dari yang sedang kita bicarakan ini, keras hati tadi. Jadi siapa yang bisa melunakkan hati kita? Ya diri kita, ya saya, ya rekan-rekan. Tidak bisa di outsource, mohon maaf ya. Kalau pekerjaan yang di kantor dan yang di tempat lain itu kan bisa dialih dayakan atau di outsource. Tapi untuk urusan melunakkan hati dari keras hati hanya kita yang bisa.
orang lain tidak akan bisa. Maka dari itu saya mendeklar diri saya sebagai bukan motivator tapi praktisi soft skill. Artinya apa? Yang saya katakan ini sungguh saya lakukan atau sedang saya rencanakan, atau memang selama ini saya fokus untuk konsisten melakukan ini. Begitu rekan-rekan, memang ini tidak segampang membalik tangan. Ayo sama-sama, kalau rekan-rekan pas dengan yang sedang saya bicarakan ini, mulailah untuk mengatur supaya hati menjadi semakin lunak. Begitu rekan-rekan, silahkan chat di bawah, siapa tahu rekan-rekan punya pengalaman supaya kita bisa diskusi. Dan yang suka video ini silahkan di like. Yang sudah subscribe terima kasih, yang belum silahkan subscribe rekan-rekan. Begitu ya, terima kasih rekan-rekan. Saatnya mendengarkan suara hati.